ETLE ini adalah singkatan daripada Electronic Traffic Law Enforcement, ya, salah satu alat untuk penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ya, yang kita pasang di persimpangan-persimpangan, yang mana alat ini akan merekam semua pelanggaran lalu lintas, seperti contoh melanggar lampu merah, tidak memakai seatbelt, tidak memakai helm, mungkin dengan kecepatan tinggi. Nah, ETLE ini berfungsi 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, 30 hari, 365 hari setahun. Jadi tidak ada berhentinya ETLE ini. Nah, kegunaan ETLE ini, ya, kepolisian akan lebih memudah, ya, untuk memantau pelanggaran lalu lintas yang ada di lokasi, contoh sekarang ini dari Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saya uji coba semulai tanggal 1 September sampai dengan akhir Oktober. Ya, sampai dengan akhir ini saya sosialisasi kepada masyarakat. Nanti bisa dalam bentuk, ya, kayak sekarang ini, ya, TVRI. Nanti saya akan pasang baliho. Saya ingin mengingatkan masyarakat, hati-hatilah. Ya, sekarang di Banda Aceh ini banyak kamera. Kalau mereka tidak patuh juga, ya jangan salahkan kami. Ya, saya sudah cukup memberikan informasi kepada mereka. Tapi kalau nanti mereka tiba-tiba terkaget-kaget, kok saya dapat tilang yang diantar oleh kantor pos. Nah, ini udah saya lakukan. Paling banyak satu bulan, ya, itu ada 1.000 tilang, ya, di Kota Banda Aceh aja, ya, belum lain-lain, hanya 1.000 tilang. Nah, bayangkan dengan ETLE dari tanggal 1 sampai tanggal 21 kita sudah dapat 14.000 tilang, ya, luar biasa. Kenapa? Karena memang ETLE ini dia tidak melihat siapapun, plat nomor apapun, karena dia membaca plat nomor yang ada dipakai oleh kendaraan tersebut. Nah, hati-hati dengan ETLE ini. Bisa jadi pelanggarnya bukan orang yang ada di dalam STNK. Contoh, mobil punya Pak Badu, dipakai Pak Hasan. Mobil melanggar lampu merah. Yang kena bukan Pak Hasan, yang kena adalah Pak Badu. Mengapa? Karena ETLE membaca plat nomor itu nama Pak Badu, bukan Pak Hasan. Nah, jadi saya harapkan masyarakat apabila membeli mobil second, segera balik nama. Kalau enggak, nanti pemilik lama jadi korban. ETLE ini sudah dilakukan hampir seluruh polda di Indonesia. Ya, Aceh, ya, termasuk salah satunya. Ini baru percobaan pertama di Kota Banda Aceh. 2024 maka ETLE akan berlaku di seluruh Aceh. Dari Sabang sampai Tamiang sampai Singki dan semuanya. Ini kenapa kita gunakan, ya, semata-mata untuk mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Anda bisa bayangkan, ya, kecelakaan lalu lintas tahun 2021 ini saja, ya, dari bulan Januari sampai dengan September hampir 600 orang yang meninggal dunia di jalan. Nah, kita harapkan dengan adanya ETLE ini masyarakat makin disiplin, ya, korban yang meninggal juga berkurang. Karena sangat prihatin kalau yang meninggal ini adalah generasi muda ataupun usia produktif, maka kita akan kehilangan generasi unggul. Kamera, ya, kami sudah pasang juga di beberapa kota. Satu, selain di Banda Aceh, ya, yaitu di Langsa, kemudian di Lok Sumawe, di Sigli, kemudian di Subu Salam, Melabo, Sabang, ya, itu kita pasang, ya, kamera-kamera ini, dan Takengon, ya, kita pantau. Jadi saya ingin memantau daerah-daerah di luar Kota Banda Aceh, saya bisa. Ya, saya katakan nanti 2022 seluruh kamera akan kami pasang seluruh kabupaten. Ya, kita target 2024 semua kamera ETLE sudah terpasang, ya, di seluruh Polres yang ada di Aceh. Pakai helm itu jangan melanggar lampu merah. Mundur. Sudah tidak pakai helm melanggar lampu merah lagi. Mundur ibu-ibu. ETLE ini, ya, selain daripada bisa mengungkap kasus pelanggaran, ini bisa mengungkap kasus kejahatan.
Ya, misalkan ada kasus tabrak lari, kasus kecelakaan lalu lintas, ataupun kasus kriminalitas. Ya kita tahu nanti, mobil X misalkan, lari dari kota Banda Aceh ke arah timur. Bisa kita tahu dia, di mana posisi dia terakhir. Dengan kamera-kamera ini. Maka dengan cepat kita bisa menangkap tersangkanya. Nah, kita tahu mobil ini, kita lihat di BL-nya berapa. Nah, nanti ente akan kasih tahu, BL ini ada posisi di Lok Semanggi. Ya sudah, kita gerbek dia di Lok Semanggi. Nah, jadi banyak gunanya etle ini. Nah, bagi pemasukan daerah, etle ini luar biasa. Kenapa saya katakan begitu dia plat nomornya kena kamera, ya, pemerintah daerah bisa kerjasama dengan kami. Dia akan keluar bahwa plat nomor ini sudah bayar pajak, plat nomor ini belum bayar pajak. Nah, ini juga akan menambah PAD pemerintah daerah. Untuk berhenti di lampu merah, jangan berhenti di roda 2. Terima kasih. Pelanggaran sudah terekam etle, kemudian kita cek alamatnya sesuai dengan plat nomornya, ya kita cek di videonya, oke, sesuai. Nah, kemudian ini kita klarifikasi, kita kirimlah ke kantor pos. Ya, kantor pos akan mengirim surat tilang ini ke mana? Ke kejaksaan. Nah, ke kejaksaan, nanti kejaksaan lah yang akan memvonis berapa besarnya denda tilang ini. Nah, tentu jasa kantor pos mengantar surat tilang ini ada. Nah, itu sudah ditentukan antara jaksa dengan pihak kantor pos. Karena kan sama kayak kita kirim surat ke suatu daerah, kita beli perangko, kan ada biayanya, 10.000 misalnya. Nah, misalkan biaya ngantar di dalam kota Banda Aceh misalkan 10.000 per tilang, nanti divonis 40.000. Nah, berarti dia harus bayar 50.000.